ID ini adalah sebetulnya salah satu cara supaya kita lebih efisien gitu ya. Khususnya kalau kita ending dari semuanya ini adalah pelayanan publik kita akan lebih baik. Oleh karena itu, kenapa kita harus mengejar gitu ya, bagaimana elektronik ID ini untuk bisa kita selesaikan? Karena kita pertama, data-data kita akan semakin akurat. Data ini akan digunakan oleh berbagai sektor. Di antaranya, misalnya kita ingin menyelesaikan masalah kemiskinan, di antaranya kita akan menyelesaikan masalah stunting dan lain sebagainya. Itu semua akan sangat berguna. Belum lagi bahwa barangkali elektronik ID ini bukan hanya sekedar kita mengelektronikan KTP kita, tetapi bahwa ini bisa diakses barangkali kita ini nanti kerjasama dengan perbankan, kerjasama di dalam pembayaran yang sifatnya barangkali misalnya kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Dan di Jawa Barat sudah kita lakukan, sudah kita coba di dalam pembayaran kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, kita melakukan melalui elektronik ID ini sebagai entry-nya, gitu ya. Lalu dari situ kita akan keluar semua data-data, misalnya kita punya kendaraan berapa yang sudah dibayarkan pajaknya dan seterusnya. Nah ini sebagai salah satu sektor gitu ya. Nah kalau kita sudah terdata dengan semuanya dengan baik, artinya bahwa data-data kita ini akan membuat semua pelayanan ini akan katakanlah akan secara efisien dan akan optimal. Karena tidak ada lagi data ganda, tidak ada lagi misalnya yang tidak terdata dan lain sebagainya. Nah disinilah kuncinya bagaimana pentingnya elektronik ID ini, kurang lebihnya seperti itu. Agenda selanjutnya Ghost to Campus kemana lagi Pak? Aduh, kalau Ghost to Campus, Ibu Direktur ya. Rencana kami mungkin nanti ke ITB ya, ke ITB nanti kita koordinasi terlebih dahulu. Kalau yang Jawa Barat ini ke kampus ITB, karena Pak Gubernurnya kan alumni ITB ya. Nah nanti kita koordinasi, dan kalau yang untuk yang lainnya juga di kampus UI. Jadi kami akan terus melakukan jemput bola untuk aktivasi IKD ini, karena akan sangat bermanfaat sekali ke depannya, di mana yang secara fisik dipindahkan ke dalam satu genggaman. Dan benar apa yang dikatakan oleh Bapak Sekda tadi, kunci akses pelayanan publik itu ke depannya adalah nomor induk kependudukan. Ketika itu dibuka, pelayanan apapun nanti diharapkan bisa terlayani dengan cepat, efektif dan efisien. Jadi tidak perlu banyak kartu, cukup satu saja, nah terbuka dengan NIK tersebut. Sehingga apapun itu sudah ada, elemen data kita dibuka di situ, semuanya ada. Mau apa saja. Jadi pada saatnya nanti satu data kependudukan itu benar-benar dapat diwujudkan. Jadi beruntunglah kalau kita sudah cepat aktivasi IKD, walaupun sekarang sepertinya belum terasa manfaatnya, tapi ketika sudah sudah semuanya hampir punya IKD, nanti Pak tentu pemanfaatannya akan kita kembangkan ke semua sektor. Demikian. Target untuk kali ini Bu, untuk 3 hari ini berapa data yang ingin diraih itu? Kalau target kami semaksimal mungkin 6.000 lah, 5.000 sampai 6.000. Ya itu tergantung pada aktifnya teman-teman. Kalau misalnya kita udah buka 10 titik, kita harapkan maksimal dalam 3 hari ini kita dapat antara 5.000 dan 6.000. Kalau untuk yang sudah itu udah berapa? Yang sudah itu juga begitu, di kampus UGM ada waktu itu dapat 7.000 malah, dan juga di kampus UBP kemarin dapat 6.000 ya Ridwan. Nah, jadi di 5 kampus 29.000, berarti rata-ratanya dapat 6.000. Nah kami harapkan di kampus 4 ini dapat lebih. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kalau untuk jaminan keamanan data, Bu, itunya proteksinya seperti apa? Nah kalau keamanan data itu udah pasti sudah difikirkan sebelumnya menjelang launching dari IKD ini. Nah itu teknisnya yang tahu teman-teman kami di Direktorat PIAK namanya. Itu pasti sudah ada dan sudah bekerja sama juga dengan badan yang BSSN itu Pak. Jadi nggak mungkin lah, ini kan amanat negara untuk mengamankan data penduduk itu sendiri. Itu ada di Undang-Undang 23 2016. Malah ini lebih terjamin karena ketika kita buka IKD ini Pak tidak bisa di screenshot dan dipindahkan ke tempat lain, bisa. Hanya kita yang punya. Oke, terima kasih. Cukup ya. Terima kasih.